kita harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada gerakan aktivis 98 yang pada tahun itu memperjuangkan hadirnya kebebasan berekspresi di Republik ini. Yang berkaitan dengan aktivis 98. Ini adalah pelaku sejarah. Memang bagian besar sudah ada yang menjabat bupati di DPR, wali kota, atau jabatan-jabatan yang lain. Tapi saya lihat di menteri belum. Beberapa waktu lalu, politikus PDIP Adian Apitupulu bersama sejumlah aktivis 1998 dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka. Hal tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi banyak publik. Lalu apa saja isi pertemuan tersebut? Pertemuan Jokowi dengan aktivis 98 ini dibenarkan oleh Adian Apitupulu yang merupakan aktivis 98 dan juga politikus PDIP. Adian mengatakan tidak hanya dia yang menghadap Jokowi. Ia menyebut Jokowi membahas perihal kondisi negara saat ini. Belakangan ini kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki masalah di bidang pangan seperti harga minyak yang mahal dan langka. Menteri sebelumnya pun dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Alhasil Presiden Jokowi mengadakan reshuffle pada 2 kementerian yakni Agraria dan Perdagangan. Ternyata kini kita tahu kalau beliau sangat konsen pada 2 hal tersebut. Zulkifli Hasan sendiri sempat ditegur langsung kalau dirinya harus fokus menurunkan harga minyak goreng. Pemberitaan soal Zulhas yang mengkampanyekan anaknya di pasar tentunya sangat mengecewakan Presiden. Menanggapi kontroversi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengingatkan Menteri Kabinet agar fokus bekerja sesuai instruksi Presiden. Instruksi Presiden sudah sangat jelas. Bukan hanya kemarin, tapi jauh sebelumnya Presiden selalu menegaskan bahwa situasi sekarang adalah situasi yang tidak biasa. Situasi yang harus disikapi lebih dari extraordinary. Untuk itu Presiden selalu menekankan, para menteri harus concern untuk memberikan pelayanan kepada publik. Di lain pihak, masalah mafia tanah ternyata masih menghantui bangsa. Pengangkatan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR masih terus dipantau dan didukung Jokowi. Hal ini juga terkait berita mengejutkan bahwa ada banyak sertifikat mengendap di kantor BPN selama bertahun-tahun. Aparat sendiri tidak bisa membereskan masalah ini jika masyarakat tak turut serta mengawal. Sebelumnya diberitakan FIFA.co.id sejumlah barang bukti dan kejanggalan terkait praktik mafia tanah didapati polisi saat menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan polisi menyusul penangkapan 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi kemarin. Mereka menggunakan data palsu, kemudian apabila suatu lokasi itu belum ada sertifikatnya dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat. Dan yang paling canggih ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia ini. Nah, oleh karena rekan-rekan sekalian, ini adalah mafia. Ada perkumpulan kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, merugikan masyarakat banyak, dan pada kasus ini melibatkan antar instansi. Dengan demikian bisa diketahui bahwa musuh yang dihadapi di bidang agraria tak main-main. Presiden Jokowi pun akhirnya memanggil Adian Apitupulu untuk ikut serta menyuarakan hal ini. Mantan aktivis 98 tersebut memang sangat lantang mengungkap kebenaran sekalipun menyakitkan. Adian dulu juga sempat menyebut bahwa staf khusus Presiden seperti pajangan yang makan gaji buta. Belakangan memang ada konflik kepentingan dan bisnis yang membuat 2 staf sus mengundurkan diri. Kini tinggal kita tunggu sepak terjang Adian untuk menghantam musuh negara di bidang agraria ini. Seperti dilansir detik.com, dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas adalah masalah agraria, kemudian juga tentang perekonomian saat ini. Jokowi, kata Adian, juga meminta para aktivis membantu permasalahan tanah. Jokowi meminta aktivis aktif berkoordinasi dengan Kementerian ATR atau BPN. Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian termasuk Kementerian Pertanahan atau BPN.
Semoga saja dengan keterlibatan mantan aktivis 98 seperti Adian Apitupulu akan ada tekanan dahsyat bagi mafia tanah dan oknum pemerintah yang melindunginya. Kita tunggu gebrakan Adian yang akan menampar mereka semua. Mungkin saja mereka sudah tidak ada rasa empati dan rasa patuh pada hukum, maka saatnya teguran keras harus dilayangkan. Bagaimanapun masih mending Stafsus yang makan gaji buta ketimbang oknum pemerintah seperti BPN yang makan hak rakyat.